Ikhwan Paduka, Masya Allah, jazakallah khair. Sakti, ini elit infanteri ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fisabilillah, Polres Kristus alhamdulillah sudah di Jakarta touchdown. Yang pesan saya sapi nggak yang? Saya sapi, iya saya sapi di situ. Satu. Sini. Iya itu aku. Ayo semerapat. Karena di sini ada Paduka, Aki Balda, Aki Depra, dan Digital. Ini tag kedua Ikhwan. Tadi lupa dipencet. Ya, tapi nggak apa-apa. Ayo nyusul sini. Tempatnya Japri Paduka. Wah, raja terakhir, final boss. Mantap ya. Katanya udah pada pulang katanya, Sat. Udah pada pulang katanya. Iya, baru beres meeting, dibilang udah pada pulang. Tapi Iva biasa. Iya.
Buya. Ya, ini gua terjebak di Probolinggo, kawan. Tuh. Jadi terjadi deadlock ya di jembatan Probolinggo karena ada yang bandel ketika perbaikan jalan pada maju. Jadinya yang dari arah sono sama sini macet. Cuman ya bersyukur aja, karena inilah keuntungannya darat, kawan. Coba lu kalau naik pesawat ya, deadlock kayak gini, macet dua arah, lu nggak bisa keluar ngerokok anjing, nggak bisa keluar ngerokok. Tapi kalau lu di darat, lu bisa keluar ngerokok dan mencari warung-warung di sekitar. Itu indahnya jalur darat. Salam hormat.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores Kris di sini dan akan sangat seru konten berikutnya Ikhwan karena di konten berikutnya Triun Slayer Comment Center 2 yang kita bahas adalah tahun keemasan dari komunitas Islam di media sosial, yaitu tahun 2023. Itu yang akan kita upload mungkin besok ya Ikhwan ya, mungkin besok insya Allah gitu. Kenapa zaman keemasan Kores 2023? Karena ada dua momen agung di tahun 2023 itu. Kalau kalian semua ingat Ikhwan, di bulan April tahun 2023 itu adalah perdana acara akbar Muslim Medsos, yaitu buka bersama akbar di tempatnya Andre Mu'alaf Prince. Kanda datang nggak Kanda? Oh iya ya. Oh iya, aku yang donasiin ongkos datang ya. Oh iya. Datang ya. Lupa aku yang gitu-gitu. Nah itu ya, Kanda Yonat datang Ikhwan, Yusuf PI datang. Unik Rifa, assalamualaikum warahmatullahi Unik. MC. Oh, Unik Rifa jadi MC ya. Oh iya, Unik Rifa datang. Yusuf PI dari Kalimantan datang. Umar masih waras datang. Bukber Agung 2023. Bukan, masa lalu. Unik ada kan ya? Iya. MC Luga datang. Tuti. Kalian ingat Tuti nggak yang awal-awal? Datang itu Tuti itu dari rumahnya yang apa? Oh, Aceh dari satu keluarga datang 2000. Kok 2024? 2023 lah. Opung Rambe datang. Itu Gurunda sampai sedih nggak datang Ikhwan, karena Gurunda pengen datang tapi Gurunda sibuk. Tapi ada ininya juga loh sebenarnya. Jadi waktu bukber ini Kanda Unik, waktu bukber yang di itu bukber di Jakarta itu yang akbar itu gitu. Itu tuh Gurunda tuh berharap bukbernya itu di Makassar loh. Insya Allah. Cuma nggak kejadian, kan ini dosa gua nambah lagi ke Gurunda nih. Tiap Gurunda request berangkat pakai pesawat pasti gua nggak hadir. Iya kependekan Unik, motongnya kependekan jadi lebih muda 30 tahun. Macam bugil gua nggak pakai jenggot ya. Iya jadi kayak anak baik ya. Tunggu, ini untuk menghilangkan image anak baik. Injus goblok. Nah itu brutal. Supaya menghilangkan image anak baiknya gitu. Cukuran malah kayak si RK. Mana ada si RK kayak cotton bud anjir, leher sama palanya nggak presisi gedenya. Kalau gua kan leher gua gede, muka gua lebih pas sama leher. Si RK kan enggak, lehernya kecil, puing langsung bulat gitu. Oke. Masa ya? Anjir gua kayak RK, buset. Nggak, kalian lihat namanya aja itu, Kores Kris 2. Nama agung. Nah, terus sampai mana kita? Oh iya. Umar waktu itu masih waras ya, datang. Dia baru syahadat, masih waras, nggak pernah nyerang Muslim, nggak pernah nyerang Gurunda gitu. Datang gitu. Tapi Umar ngomongnya pelan, lemes dia, asam lambungnya mungkin lebih parah dari Kores. Terus ada siapa lagi ya? Yuk, Ustadz Wafi. Ustadz Wafi datang juga. Ustadz Wafi datang papasan sama Yusuf PI, adik kakak. Mirip dua-duanya itu, sama-sama bulat-bulat. Sama-sama bulat-bulat. Goldian Kanda, Goldian juga datang. Iya, Goldian datang. Cuma kita nggak ngeh karena dia pakai kemeja putih, celana katun hitam. Anjir, ini kok acara begini ada kayak lah. Si Andre ini buka
open recruitment gitu, lagi buka lowongan kerja gitu, kok ada yang ini lagi bukber, ada yang mau daftar kerja. Lihat-lihat mukanya, anjir ini mah Goldian. Bukannya mau ngelamar kerja, ini mah Goldian. Lagian Goldian dari jauh-jauh kepikiran lagi kemeja putih celana hitam ya. Macam mau ngelamar kerja, tinggal gotong CV dia. Goldian datang ikhwan ya. Jadi bukber agung itu di awal 2023. Penanda 2023 itu penanda komunitas Islam di media sosial makin besar dan kita makin mendominasi para penghujat-penghujat. Mereka nggak terdengar suaranya. Kita bahkan lupa 2023 mereka itu ngapain gitu. Pokoknya yang kita ingat mereka itu kita bully-bully aja sampai jadi pemalu di medsos. Itu momen pertama ya 2023 bukber agung. Lalu di penghujung tahun di bulan September 2023 juga ikhwan, di situ APII lahir di situ APII. Dan semua orang ke Makassar Kanda. Ini Kanda juga ke Makassar ya? Iya, itu IBES PIC-nya ke Makassar gitu. Akimoto ke sana, Kanda Yonat ke sana, Ustadz Alif ke sana, Akhi Ardiansyah ke sana, Bang Handi, Pak Desugi ke sana. Iya. Lagi-lagi karena naik pesawat ikhwan. Bukan dong Kanda, bukan takut. Benci. Nggak bisa ngerokok Kanda. Nggak bisa ngerokok kalau di pesawat itu, makanya benci banget. Sama kayak gini, kalau misalnya naik bis ya, kita naik bis nih. Kalau misalnya macet bisa keluar kita ngopi dulu, ngerokok dulu. Kalau pesawat macet nggak boleh keluar kita, diem di atas. Malesnya di situ. Nggak bisa, kesel, bawaannya pengen mukul-mukul orang kalau ini. Ya aku juga kalau berhenti ngerokok juga bisa aja Kanda. Tapi nanti habis makan ngerokok lagi gitu. Oh ada ini. Karena puasa itu kan panggilan ibadah gitu kan. Apa yang bisa ngalahin panggilan ibadah gitu. Benci beda dong, kalau takut RK tuh keringet dingin dia. Kalau aku benci bawaannya emosi di atas itu gitu. Sambil sholawatan dalam hati. Benci, nggak percaya ini karena itu Gurunda itu sampai ngechat berapa kali, deh ayo deh ke Makassar deh ayo deh, aduh Gurunda ini, oh itu aku lagi gini apa namanya ngelesnya, aduh Gurunda ini dipanggil kajian tanggal segini, oh ya udah abis itu aja deh. Gini Kanda, bukan perkara matinya gini. Ini bukan bahas takutnya Kores ya, kita bahas benci. Tapi ini nggak ada hubungannya sama pesawat ya. Posisinya gini Kanda, naik pesawat ya. Mati kan mati ya karena udah sama ya, mau mati di mana aja sama gitu. Bedanya kalau naik pesawat kita dikasih tahu duluan kita bakal mati gitu loh. Ya enggak? Iya enggak. Enggak kita enggak bahas itunya. Sekarang kayak gini, contoh misalnya naik mobil kecelakaan. Tiba-tiba kan? Ya enggak? Tiba-tiba. Iya unik. Di atas gedung kepleset jatuh dari ketinggian, tiba-tiba gitu. Ya kalau naik pesawat kan mesin pesawat kiri mati. Mohon kamu oksigen. Ya enggak? Mau mati berani, tapi mbok ya jangan dikasih tahu gitu. Enggak lah, aman insya Allah aman unik. Enggak, makanya unik gini konsepnya ini dari Kores ya, dari Kores. Unik kalau nanti naik pesawat, pas unik safar niat jihad gitu atau nuntut ilmu gitu loh. Itu
boost imun keberanian kayak gitu loh kan. Apa sesaat bikin orang OPT lagian apa Uning naik apa pesawatnya? Qatar Airways. Oh itu ini apa namanya carrier itu pesawat carrier. Maksudnya yang merepresentasikan negara. Insya Allah safety sama comfortnya diituin. Amin amin. Nah, gitu. Aman Unik. Makanya gue nggak takut. Gue itu cuma benci ya gitu. Ya kenapa? Nah, ini dong apa namanya makanya main game kan dah. Iya, kalau transit biasanya lama, biasanya belasan jam kalau transit itu. Oh, 1,5 jam. Oh. Pakai bahasa badan aja, kalau nggak bahasa ini, bahasa nah, gitu-gitu. Bahasa peletak-peletuk gitu. Ngerti kok, ngerti. Oh, ini orang sakit ini orang. Ayo, ayo. Ayo dicek dulu. Iya, Google Translate. Nah, Unik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi pas Unik ngomong, nyampe ke dia bahasa Indonesia gitu kan. Jadi itu setengah jam hau-hau ntar. Apa? Oh iya. Oh iya, ini 2023 itu Kanda Unik. Itu tuh banyak momen ya. Pertama bukber April. Terus beres April itu aku nengok Koh Agustan rohimahullah gitu sebelum beliau berpulang ya ke rahmatullah. Iya, semoga semua amal ibadah Koh Agustan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah beliau tidak masuk ke dalam surga yang isinya mengawini Tuhannya sendiri, alhamdulillah. Tapi insya Allah perjuangan beliau di medan dakwah ini malah justru kebalikannya, bukan ngawinin Tuhan yang berhala, tapi menikahi bidadari. Amin amin Allahumma amin gitu. Karena itu indahnya ikhwan, indahnya gitu. Kalian kalau misalnya lagi sakaratul maut Islam, ingat kalian masuk ke dalam surga yang bukan menggilir berhala, dikawin berhalanya. Enggak. Kita masuk ke dalam surga yang tidak senajis itu gitu ya. Mantap. Jederkon. Iya, ini aku lagi bahas ini. Nanti masuk aja. Gitu. Iya ini ya merokok Kanda, merokok. Sama kita tuh awet muda karena kita menghajar penghujat Kanda. Menghajar penghujat itu memberikan kita kebahagiaan gitu loh. Akang loh. Kakak. Aku
kalau aku di ya karena kita sering bubukin Tritung Bang Hujat jadinya mudah Kanda. Kita kalau aku aja ya kalau lagi di transportasi umum aku dipanggilnya apa coba? Anak. Anak diri. Oh, Tante Mika, Assalamualaikum warahmatullahi. Keluar. Belum dipencet tadi efek. Assalamualaikum. Ya, jadi ini aku minjem dulu room karena Yonat untuk 40 menit ke depan. Aku mau bahas apa untuk konten di TSCC 2, membahas tahun 2023 Tante Mika dan Ikhwan di bawah gitu ya. Jadi poin pertama itu 2023 bukber akbar, lalu kemudian menjenguk Ko Agustan. Ini aku ulang lagi Ikhwan ya. Banyak yang menyelamati dari para penghujat atas meninggalnya Ko Agustan karena menikahi 72 bidadari. Tepat sekali gitu. Karena kalau mengawini Tuhannya sendiri, aduh itulah neraka yang seburuk-buruknya neraka. Itu harus diketahui. Kenapa? Karena kalau mengawini Tuhannya sendiri, ini adalah imannya orang-orang yang menghujat Islam gitu, kawin sama Tuhannya sendiri. Tuhannya satu digilir sama miliaran orang gitu. Mending kalau dapat giliran pertama walaupun bentuknya cowok ya, ini si berhalanya ini. Tapi kalau dapat giliran ke 1.348.500 begitu bentuknya kayak gimana itu coba? Ledeh itu, Bre, ledeh. Segini bolongnya. Gitu. Ini kita ngobrolin berhala ya, kalau ada kemiripan ini hanya kebetulan belaka gitu ya. Apa? Oh iya, elastis gitu. Makanya sekarang udah pada kapok kalau ada muslim yang meninggal, mereka nggak bawa-bawa lagi 72 bidadari. Karena counternya pedih. Ya, lalu setelah itu aku ngejenguk itu sama Bang Aang, sama Goldian, sama Julius waktu itu ke Bandung. Terus woi Mel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau ini ya apa, waktu kita ngejenguk itu ya inilah udah sakaratul maut gitu kan, tapi senyum masih bahagia dan siap gitu. Masya Allah, keren banget loh Ko Agus ini, rahimahullah. Yo X amin Allahumma amin ya. Islam lagi. Jadi kalian kalau misalnya ada yang mualaf gitu kan, kalian terlahir kafir itu bukan masalah. Tapi kalau kalian meninggal tidak dalam keadaan Islam, nah itu baru bahaya, Bre. Lu bayangin beginilah. Lu hidup miskin terus miskin. Mati lu syirik, waduh. Menderita double lu. Nah, kan kalau di Islam itu Allah memberikan hukum yang seadil-adilnya. Ya lu menderita di dunia nggak ada masalah gitu. Toh menderita paling 60 tahun kan ya. Sakaratul maut juga paling berapa detik sih. Habisnya lu masuk ke dalam jannah khalidina fiha. Itulah iman Islam. Membuat kita tidak takluk kepada neraka jahanam. Masya Allah, mantap, keren. Tabarakallah. Nah, habis itu pembentukan api ya seperti yang kalian tahu gitu kan. Afwan Guruna. Nanti kalau ada yang lain-lain yang ke Makassar lagi, aku datang. Supaya menggenapi janji. Dibahas lagi. Benci, udah itu udah beres. Benci, bukan takut. Lalu kemudian silaturahim api ya Ikhwan. Jadi megahnya itu beres api terbentuk lahir, para gadis terdepan apa ini langsung sowan kepada ulama dan umat di Indonesia gitu. Datang kepada, yalah kalian tahu lah, nanti ada di videonya ya, nanti kalian nonton sendiri di sana. Lalu setelah itu ada line up Apologet Api 2023 gitu. Nanti kalian lihat di 2023 itu garis-garis terdepannya siapa aja. Dan menggunakan frame biru emas. Jadi kalau kalian lihat frame biru emas, nah itu ujung tombak tukang bubukin Tritungnya API gitu. Frame biru emas. Kenapa jarang dipakai? Karena itu layaknya seragam Ikhwan.
Jadi jarang-jarang dipakai. Habis itu kumpul-kumpul api. Oh iya, 2023 juga ini transisi Kores dari Bali ke Jakarta. Jadi Kores ke Jakarta itu di tahun 2023. Dalam rangka nguatin program-programnya API. Terutama gua tuh lagi ngejar banget bikin website, Ikhwan. Bikin website. Ini lucu. Waktu bikin website ya, kan masih polos ya. Gua kira website tuh 10 juta, 20 juta jadi bikin website. Datanglah ke salah satu penerbit literasi Islam Indonesia ya, cukup terkenal namanya di dunia perbukuan, itu Pustaka Azam. Nah datang ke sana nih aku Kanda, ngobrol niatannya niatannya ngapain, sowan ke sana itu untuk begini dan begitu gitu. Aku nanya kalau boleh terjemahan yang dimiliki oleh Pustaka Azam kita bayarin gitu kan, kita bayarin untuk apa? Untuk ditaruh di dalam website. Karena kan kalau nerjemahin itu lama kan dah. Satu buku tuh lama nerjemahin. Kalau kita ambil yang udah ada lalu kita bayar hak royaltinya supaya nggak zolim sama muslim kan itu lebih beradab gitu kan. Husnul adab jatuhnya. Nah, polos. Gue tawar lah sekian puluh juta gitu. Balik lagi. Harganya setengah meter ternyata. Setengah meter. Iya gitu. Ya juga ya karena ya ini namanya polos ya, kita kan nggak tahu gitu, baru masuk ke dalam dunia perbukuan. Ya memang itu harga yang pantas gitu loh, setengah meteran itu gitu. Bahkan kalau bisa lebih. Karena apa? Menerjemahkan literasi berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Siapa nih? Tunggu dulu bentar ya. Menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia itu tuh nggak seminggu 2 minggu, Ikhwan. Dalam misalnya satu jilid buku lah, kita ambil Al-Bidayah wa Nihayah, jilid 1 sampai jilid 22. Diterjemahkan nih. Itu bisa ngabisin 11 tahun. 11 tahun loh. Baru rampung itu terjemahan bisa dipasarkan ke Indonesia. Kayak gitu. Maka dari itu itu harga yang pantas dari pihak penerbit, dan kita harus memaklumi itu dan mengejar itu kalau memang niatannya ini untuk umat dan untuk husnul adab kepada sesama muslim gitu. Makanya lama gitu. Tadi siapa yang naik itu? Badut ya, badut. Syiah beneran. Oh, oke. Nah, setelah itu pembentukan API DPW. Jadi yang terekam dalam galeri aku itu ada 2. Yang pertama Riau, yang kedua Jabodetabek gitu kan. Dan dari Jabodetabek banyak banget acara-acara API itu terlaksana di Jakarta. Mantap Jabodetabek. Riau juga keren. Ada ininya, ada pergerakannya yang nggak bisa kita sebut gitu, dan itu mantep banget, menusuk banget untuk orang-orang yang ganggu dakwah kita. Lalu kemudian ada program pertama API, kajian bersama Ustadz Wafi di Masjid Pondok Indah, berjalan lancar. Mantep banget itu, megah dan mewah. Dan yang terakhir nanti kalian nonton ada di mana aku, Ustadz Wafi sama Akhimot itu diundang kajian di pesantren di Madura. Nama pesantrennya Maizun Al-Islami. Nah itu ya. Nah nanti kalian nonton di video itu, Ikhwan. 2023 intinya tahun yang mantap, membuat Tritung kejet. Sampai 2025 juga mereka konsisten kejet. Nah itulah. Silakan yang mau bertanya soal 2023 atau mau nambahin, gas. Jaktim ikut daftar dong jadi API. Iya, lanjut. Sana kontak keanggotaan itu masih Jibril, DM Jibril. Nanti dikasih kartu tanda anggotanya. Gede dia kartu tanda anggotanya. Dan sekarang 2025, Ikhwan. Nggak kerasa, gue bikin rekap 2023, 2025 mau habis. Jadi perjalanan kita itu dari penghitungan dokumentasi yang gue punya, perjalanan kita di dunia ini tuh
di dunia lintas iman ini bubukin Tritung itu sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Berangkat 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, udah 5 tahun, Bre. Kita bareng-bareng terus, alhamdulillah. Unik Riva masih gini-gini aja, Kanda Yonas masih gini-gini aja, Gurunda, Julius, Akimoto, Goldian, Pak Desugi, Bang Andi, semuanya sama, Bre. Itulah awetnya Islam gitu. Mujahidnya ini lagi. Kalau di Tritung kan enggak gonta-ganti gitu. Ada naik satu langsung ditusuk, pak, mati kau. Saya sekarang yang harus naik, saya yang harus terkenal, gitu. Kalau di Tritung kan gitu. Kalau di kita enggak, Bre. Ini lagi. Ingat kata Gurunda. Pada akhirnya, Dek, kita bakal bersama-sama. Orangnya itu lagi. Inilah maksudnya. Orang-orang yang hanif. Bubukin Tritung aja. Nggak ada drama prot-prot atau korup macam Tritung di sebelah. Punten, ini sesi apa ya? Iya, atau drama botok dagu miring lah, apalah itu. Ini sesi Kores lagi kebutuhan konten untuk recording. Jadi kalian yang ingin lihat sejarah pergerakan Dialog Lintas Iman, bisa nonton di Triun Slayer Comment Center 2. Di situ udah aku tata dengan rapih, serapi mungkin, dari 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, sekarang ini recording untuk tahun 2023. Ini 2023 ini spesial karena ada 2 momen agung yang dimiliki oleh komunitas muslim medsos. Pertama, Bukber Akbar di Jakarta sama pendirian APII gitu. API ini menarik, ikhwan, di mata Kores karena dari sekian banyak yayasan yang Gurunda bernaung gitu kan, API ini adalah satu-satunya yayasan yang dimana Gurunda proaktif untuk makro dan mikro manajemen, sehingga Kores tertarik lagi untuk yayasan gitu. Awalnya sebelum ini gue non yayasan di 2022 2003 tuh Kores non yayasan nih, Kwan. Habis YPMA CCC, JCC Solo. Gimana? Ya, karena Unik Riva ini rebel, Ikhwan. Rebel, ditransliterasi ke Indonesia jadi rewel. Rusuh-rusuh pertama pasti Unik Riva itu kelakuan. Masih Rasidun Army Sipahi. Di sana Aki Angun yang aktif sama Ukti Najma Rifana. Karena keluarnya lucu di situ. Oh iya, aku mention di konten sebelumnya Unik Riva inilah yang menjadi asbab kita semua tuh ke TikTok, Ikhwan. Kalau Unik Riva nggak kesini, kita nggak kesini loh. Setahun kemudian ya.
Baru inget aku itu gara-gara data Yahudi ya yang aku bawa itu. Oh. Oh. Kemarin naik kemarin. Iya cuma 3 orang gitu. Heeh. Terus yang tampilannya tuh tampilan yang gede, apa? Yang gede, nggak belum bisa begini dulu tuh. Iya, itu namanya. Gambar-gambarnya yang gambar otak-otak gitu loh. Kertasnya, materialnya bukan tulisannya. Ternyata si Alda Victory itu pernah kena bantai di Zoom Unik. Aku tuh pernah dialog sama dia, kata si Akang. Si Akang inget, oh di Zoom tuh pernah nongol ya. Aku juga baru saking banyaknya korban-korban terhitung oleh Kores. Oh dia tuh korban dulunya gitu loh. Yang lihat penonton banyak dari GIF Unik ya. hmm. Iya boleh boleh. Iya dulu juga yang dulu kan gue belum ngerti itu GIF ya Ikhwan ya. Ini apa nih, gue tiap ngomong ada orang ganggu gitu ya. Bunyi-bunyi, gambar gitu ngalangin data gue. Ternyata itu GIF, ternyata itu GIF. Gue kesel banget gue ini. Hah? Sekarang iyalah karena sekarang semua ke mesia.org sekarang bagus. Iya, maksudnya kalau PK kenceng banget. Cuma aku lagi nggak PK karena kan lagi program ini ngidupin TSCC 2 soalnya. Jadi lagi jarang PK dulu Ikhwan Afwan ya. Nanti Kanda jangan sekarang. Januarian gitu. Aku masih sibuk ini. Siapa? Karena
Oh ya bikin debatin aja gitu loh. Sini ini konternya gini Kanda sama Uni gitu. Kami itu kalau misalnya debat sesama muslim yang didebatin terhitung gitu. Kalau kalian enggak, kalian konsep ketuhanan kalian sendiri yang didebatin. Ternyata enggak, dia ya ini Kanda Yonat merasakan apa yang gua rasakan gitu kayaknya. Kan sebelum yang gini-gini kan RK dulu yang dibubukin sama ini. Iya. Si RK sampai kena mental, sampai mau pensi dia. Sampai mau fokus jualan baju thrifting aja. Gitu dia. Itu tuh beneran dia ngomong gitu ya? Iya, dulu masker gua keren-keren karena zaman Covid kan maskeran mulu gitu. Aduh, daripada yang kertas apa yang sekali buang beli aja yang kain. Yang kain kan bagus-bagus tuh motifnya. Belilah gitu. Masker handuk tuh gimana? Oh iya. Hmm. Oh iya yang itu ya. Iya tebel soalnya masih ada kayaknya di gudang itu maskernya. Masker Kejayaan. Itu berarti TikTok itu 2022 akhir ya berarti ya. Oh, unik 2021. Oh, 2021. Oh. Wah, berarti 2021 kencang juga ya. Mbak. Kan 2021 itu ini loh, apa namanya kalau yang di galeri aku lihat tuh ya, orang-orang pada berkembang semua, sibuk semua. ZCC berkembang dua program donasi Palestina sama bikin masjid. YPMA berkembang buka coffee shop gitu kan. Terus yang lain juga udah pada melebarkan sayap masing-masing. Unik Riva punya YouTube udah gede, Kanda Yonat punya YouTube udah gede, Bang Handi punya YouTube udah gede, gua juga ada YouTube gede juga gitu. Jadi tahunnya tuh bagus terus loh Islam itu. 2021 ke depan tuh 2020 pada lahir. Apa-apa? Oh iya Ikhwan. Ini Unik datang pas peresmian ya. Jadi iya, Ikhwan itu pengobatan Unik untuk melihat apa ya pembangunan masjid. Aku nggak tahu nih Kamil, coba kasih tahu nih Kamil. Aku taunya tiba-tiba dapat kabar Unik tumbang terus itulah apa berdarah begitu loh. Kok bisa ya? Walah. Ya insya Allah jadi persaksian anak Unik. Iya terhitung tuh kayak gitu.
Nggak, maksudnya kalau muslim kena musibah itu dari Tuhannya penghujat gitu. Sekarang kalau kalian kena musibah, misalnya anak kalian mati, itu ada masalah apa kalian sama Tuhan kalian? Belum, masih 4 menit lagi. Mau apa Dokter X? Kabur kenapa? Lu bawa pisau emang? Bawa pisau emang? Kenapa gue mesti kabur? Oh, mata elang, buset anjing. Motor gue udah lunas, bre. Motor gue udah lunas. Ya udah, ini juga udah 42 menit ya. Oke dokter, tunggu dikit. 1 menit ya, gue closing dulu. Ya Ikhwan, demikianlah konten 2023 recap ini. Semoga kalian menikmati dan semoga giro kalian makin bertambah melihat perkembangan muslim dari tahun ke tahunnya, terutama di 2023 yang gua sajikan untuk kalian semua. Yang belum nonton silahkan usaha cari itu Triyun Slayer Comment Center 2. Dan yang sudah subscribe, stay tune, akan ada konten 2024 dan juga 2025 yang makin seru Ikhwan. Stay tune, oke? Baru-baru itu, kan penghujung tahun. Kan 12 bulan, banyak yang seru itu kan. Apa?